Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi oleh Tasmiatun SPD, calon guru penggerak Angkatan 2 Kota Surabaya. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun keputusan yang diambil terkait dengan yang pertama, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran dan didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, bagaimana melakukan penilaian yang berkelanjutan, baik dari isi, proses, maupun produk. Yang keempat, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang kelima, bagaimana manajemen kelas yang efektif yang digunakan guru dalam pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid dengan melakukan pemetaan. Pemetaan yang dilakukan diantaranya kesiapan belajar, pemetaan minat belajar, dan pemetaan profil belajar murid. Setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan menganalisisnya, maka guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu guru melakukan diferensiasi melalui materi yang diajarkan. Kedua, diferensiasi proses. Di sini, guru melakukan proses pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Kemudian, dilakukan dengan berjenjang, membuat pertanyaan pemandu, dan membuat agenda individual, serta memvariasikan waktu dan mengembangkan kegiatan yang bervariasi dan pengelompokan secara fleksibel. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Di sini, guru menyesuaikan tagihan sesuai tujuan pembelajaran. Tagihan atau produk sebaiknya memberikan tantangan dan memberikan pilihan sesuai keinginan atau kebutuhan murid. Selain 3 strategi di atas, lingkungan belajar juga sangat mempengaruhi pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar yang mendukung seperti menyambut dan disambut. Di sini, guru menyambut murid dan murid merasa disambut. Adanya saling menghargai serta memiliki rasa aman. Ada harapan untuk mencapai kesuksesan, berkeadilan, serta berkolaborasi antar guru dan murid. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan murid yang beragam. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Dari pemetaan yang dilakukan, maka guru dapat mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid.
Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan dapat memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam, sehingga kemampuan setiap murid dapat ditumbuh kembangkan secara maksimal. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan murid yang beragam dalam kelas dapat terpenuhi, sehingga setiap murid akan belajar dengan menyenangkan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Koneksi atau hubungan antara modul 1 dan modul 2 ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan pemahaman yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga guru memiliki paradigma yang benar dan dapat memahami visi, nilai, dan perannya supaya dapat mengimplementasikan melalui budaya positif di sekolah dan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian paparan dari saya, salam dan bahagia.